Untuk Ibu Ari, Pasuruan, Jawa Timur. Pemesanan order yang kedua kali. Yang pertama tipe X18. Untuk yang kedua kali ini ordernya tipe X17 Home. Barang Ibu seperti ini ya Bu. Oke, dusnya kita singkirkan dulu. Sama aja seperti yang tipe X18, tipe X17, bedanya hanya di PSW dan gelombang MSW. Kalau tipe X17 ini gelombangnya masih MSW. Nah, dan kalau tipe X18 Home itu dia itu ada watt peaknya, watt peak ya, jadi ada lonjakan beban listrik sampai 1000 watt. Dia runningnya maksimal bebannya 500 watt, tapi ada lonjakan listriknya bisa sampai 1000 watt. Lonjakan listrik ya, bukan beban running, bukan beban yang berjalan. Kalau yang tipe X17 kagak ada, nggak ada lonjakan listrik, yang beban maksimalnya 500 watt ya. Walaupun beban 500 watt, kalau bisa sih tipe X18 maupun tipe X17 jangan di fullin Bu, jangan dimaksimalkan 500 watt, jangan dimentokin, karena untuk kawetan ini unit. Yang kedua juga semakin besar bebannya juga arus akinya semakin cepat habis. Kan kita backup listrik saat PLN padam, kan nggak tahu PLN padamnya berapa lama. Jadi kalau bisa bebannya sekecil mungkin supaya backupnya lebih lama, karena bahan bakarnya adalah aki. Deskripsi produk tipe X17 dan X18, deskripsinya dibaca, dibandingkan aja. Di situ sudah terlihat perbedaan detailnya seperti apa. Ini saya jelasin secara lisan. Untuk pemasangannya ya sama aja seperti ini. Tebel dia kabelnya. Oh iya, tebel. Serabutnya juga tebel nih. Nah, seperti ini. Deskripsinya dibaca dengan cermat, videonya ditonton hingga habis yang cermat Ibu ya, supaya nggak ada kesalahpahaman. Ini barang Ibu sebelum kita kirim, kita tes running, kita videokan sebagai bukti barang yang kita kirim kondisi bagus dan bekerja dengan baik. Jadi pembelian tidak seperti kayak kucing dalam karung, transparan, kita terbuka. Nah ini dia ya, cincinnya ada dua ini. Tuh. Satu, dua. Nah, cincin yang pertama masukkan aja dulu, ini cincin kedua nanti.
Yang jepit merah ya, positif aki, jepit merah. Nah, masukin cincin kedua. Nah, yang kuat ya. Ya. Terus ini cincin yang ini cincin yang pertama ya, masukin. Terus masukin sekarang cincin kedua. Nah, udah. Oke. Hitam ke hitam, negatif hitam itu ya, jepit merah. Oh ya, pastikan dalam keadaan 0 tombol powernya. 0 itu mati, 1 itu hidup ya. 0 sebelum pasang pastikan 0 mati. Tombol genset juga pastikan keadaan 0 itu mati, 1 hidup. Nah, jadi posisikan 0 dulu. Posisikan 0 mati, tombol genset, tombol power 0 mati. Jepit merah ke positif aki. Jepit hitam ke negatif aki. Terus kita lihat di stop kontak rumah ibu, lubang mana yang ada setrumnya yang nyala di test pen pakai obeng test pen. Ini lubang yang atasnya kagak nyala, kagak ada setrumnya. Lubang yang bawah coba. Oh, ini nyala. Lubang yang bawah nyala. Nah, tiap rumah beda-beda ibu ya, makanya pastikan cek pakai test pen. Ini lubang yang bawah ada setrumnya, nyala. Oke, terus ibu lihat tanda dari colokan stekernya. Di sini ada, kalau ini kan polos nih, kagak ada lubang ya. Lihat yang ada lubangnya. Nah, lubang ini adalah tanda untuk ke besi yang ini. Berarti besi yang ini udah ditandain ada lubangnya. Besi yang ini dicolok ke yang lubang yang ada setrumnya. Lubang yang ada setrumnya ini kita cek di bawah ya. Ya, tiap rumah beda-beda. Ini di bawah lubangnya. Nah, yang ada tanda ini, yang tanda bulat ini, besinya ini, besi yang ini berarti ya, posisinya masukkan ke dalam lubang yang ada setrumnya. Nah, berarti begini. Oh, colok. Udah, posisi standby begini, nggak usah dilepas-lepas, cabut-cabut. Nah, Ibu Ari tidak order yang chargeran aki, jadi kita nggak tunjukkan chargeran akinya. Nanti chargeran aki tempel aja, langsung ditempel ya, hitam ke negatif,
merah ke positif chargeran aki yang kalau bisa yang chargeran aki otomatis, jadi chargeran akinya nggak dicabut-cabut. Jadi kalau aki sudah penuh, chargerannya otomatis mati. Nah, makanya pakai chargeran yang otomatis. Oke. Jika saat PLN padam, turunin MCB kWh listrik rumah yang di depan tuh, yang di luar rumah, yang di luar. kWh listriknya, MCB-nya turunin atau dimatikan. Setelah itu nyalakan tombol power, satu itu nyala. Tunggu minimal 5 detik, 1 2 3 4 5. Oke, setelah itu paling sedikit 5 detik. Nah, setelah itu tekan tombol genset, nyalain, satu itu nyala. Udah seperti ini. Nah, saat PLN udah hidup kembali, ya, matikan tombol genset, 0 itu mati. Yang kedua, matikan tombol power, 0 itu mati. Baru setelah itu naikkan kembali MCB kWh listrik rumah ibu yang ada di luar itu, yang ada di luar rumah, baru naikkan. Dah seperti itu. Jadi urutan pemasangannya harus dipatuhi. Jangan posisi MCB kWh listrik ini nyala atau naik, ya, posisinya naik, IPS dinyalakan. Kalau IPS dinyalakan dalam kondisi MCB kWh listriknya posisi naik atau nyala, ininya rusak unitnya. Deskripsinya udah dijelasin sih itu. Ini saya jelasin lagi secara lisan di deskripsi produknya, oleh karena itu dibaca dengan cermat. Oke. Posisi ini inverter, tombol power mati, tombol genset juga mati. Ini soket soft start atau anti joglek, anti anjlok, atau slow start, atau biasa orang sebut inverter, ya. Ini posisinya aktif, bekerja, dan ini tidak mengkonsumsi listrik. Posisi standby kayak gini, ini tidak mengkonsumsi listrik, 0 watt. Jadi jangan khawatir, oh bakal boros listrik. Nggak bakal boros listrik, nggak ada hubungannya, logikanya nggak ada hubungannya, karena ini 0 watt, nggak mengkonsumsi listrik. Keadaan standby mati begini, ya. Nah, ini soketnya. Kalau misalkan ibu nyalain blender, MCB meteran ibu turun atau mati karena daya listrik rumah ibu nggak kuat, atau ibu nyalain pompa air, MCB-nya turun, anjlok gitu, jeglek. Nah, colok ke sini supaya nggak turun. Dan di dalam ini tidak ada semen-semen yang seperti pada umumnya, seperti soft start atau slow start yang pada pasarannya itu di dalamnya itu semen. Kalau ini enggak ada semennya, nggak ada semen kagak ada. Ini dalamnya full rangkaian elektronik,
Oleh karena itu ini enteng, ini sekitar 600 gram yang tipe X17 ini, 600-an lah, 605 gram. Ya, enteng karena nggak ada semen-semenan, full elektronik. Kalau yang ada semen-semenan itu Softstar yang ada semen-semen segala itu bakal ngerusak barang elektronik, bakal merusak barang elektronik ibu. Makanya hati-hati ya. Emang sih itu pada pasarannya itu tulisannya 3500 watt atau 2500 watt Softstarnya tuh ya, itu omong kosong, itu nggak ada. 3500 dibilangnya penambah daya, nggak ada istilah penambah daya. Kalau mau menambah daya itu telepon PLN ke 123, itu nambah daya. Nah, jadi kalau ada Softstar bilangnya buat penambah daya, itu bohong. Dan tulisannya 2500 watt, 3500 watt, itu bohong. Apalagi di dalamnya itu cuma semen. Jadi di dalam semen lilitan, kumparan, dipelur sama semen, udah seperti itu. Ada yang jual 60 ribuan, ada yang jual 200 ribu, 100 ribu, ada yang jual 300 ribu ya, tergantung. Yang 2500 watt sekitar 100-an, yang 3500 watt lebih mahal 200-an, yang saya lihat di toko online seperti itu ya. Itu isinya semen dalamnya, itu malah merusak barang elektronik karena dalam semen itu ada kumparannya itu lilitan, itu untuk nahan misalkan pompa air sekitar 125 watt pakai Softstar yang pada pasaran tersebut ya, yang semen-semen itu ditahan bukan 125 watt, jadi ditahan bisa 90 watt, 80 watt. Padahal pompa air itu membutuhkan normalnya 125 watt. Jadi ngeden itu pompa, lama-lama rusak pompa air itu, atau barang elektronik lainnya lama-lama rusak. Jadi butuhnya sekian watt ditahan sama dia. Jadi bukan nambah daya tapi ditahan sama dia. Ya barang elektronik tersebut ya jadi rusak. Oke, itu aja Ibu Ari. Sekarang kita siap untuk dikirim. Selamat pagi dari Ibu Ari dari IPS Indonesia. Terima kasih. Oh iya Ibu Ari, ini saya lupa kasih tahu ya. Ini ada colokan USB. Ini colokan USB untuk cas handphone, untuk charging handphone. Ya, untuk charging handphone. Ini walaupun ini IPS X17 masih gelombang MSW ya, tapi jangan khawatir, ini dia USB buat charging handphonenya ini langsung ngambil dari akinya kan 12 volt ya, sama dia diproses diturunin menjadi 5 volt, keluarannya ini 5 volt seperti charger adaptor handphone pada umumnya standar, dibikin 5 volt. Jadi ini ngambilnya dari arus DC, jadi aman ya, walaupun ini gelombang MSW IPS X17 home ya. Oke, itu aja Ibu, terima kasih.